Selamat berjumpa kembali dengan saya, Zuher, di video belajar pemrograman menggunakan Scratch. Di video kali ini kita akan membuat sebuah animasi bernama simulator dadu atau disk simulator, di mana di animasi tersebut kita mempelajari bagaimana menggunakan variabel di Scratch. Kita mulai saja. Saya sudah menyiapkan satu file disk simulator kosongan yang diambil dari buku Learn to Program with Scratch karya Majid Marji. Link untuk file kosongannya bisa dicek di deskripsi. Di simulator tanpa kode. Nah, di sini ada 3 buah sprite yang dimiliki. Yang pertama adalah sprite player. Di sprite player yang berbentuk seperti seorang ratu yang memiliki mahkota begitu. Lalu ada dadu pertama dan dadu kedua. Kalau kita lihat secara seksama, player hanya memiliki satu buah kostum saja, alias tampilannya hanya satu saja, tidak berubah-ubah. Sementara dadu, masing-masing dadu memiliki 6 buah kostum. Kostum 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang merepresentasikan tampilan dari masing-masing mata dadu. Jadi di dadu 2 juga sama, ada 6 tampilan. Nah, langsung saja kita mulai. Saya akan memberikan kode di player 1 dulu, di player dulu. Saya membuat sebuah variabel yang 2 buah variabel tepatnya. Variabel pertama bernama acak1 yang merupakan representasi dari dadu pertama, dan variabel kedua adalah acak2 yang merupakan representasi dari dadu kedua. Saya buat variabel saya beri nama acak1. Ada 2 pilihan, for all sprite sama for this sprite only. Kalau Anda centang for all sprite, maka acak1 bisa digunakan dan bisa diakses oleh seluruh sprite yang ada di program Anda. Sementara kalau Anda mencentang for this sprite only, maka acak1 akan menjadi variabel lokal yang hanya bisa digunakan untuk sprite player saja. Saya menggunakan acak1, saya set sebagai variabel global for all sprite. Nah, saya buat lagi satu variabel acak2 namanya. Sekali Anda membuat variabel, maka akan tersedia 4 buah blok yang bisa Anda gunakan terkait dengan variabel yang Anda buat, yaitu set, change, show variabel, sama hide variabel. Kita mulai untuk langsung membuat acakan untuk variabelnya. Jadi misalkan kita buat triggernya adalah ketika bendera hijau diklik, lalu kita minta untuk merandom acak1 dan acak2. Acak1 saya random dari 1 sampai 6. Lalu acak2 juga sama, saya random acak2 dari 1 sampai 6 juga. Setelah diacak, saya minta player untuk menampilkan hasil dari penjumlahan acak1 dan acak2. Say saya pakai operator penjumlahan, saya kasih acak1, acak2, ya, seperti ini. Nah, kalau kita set 10, 7, jadi hasil acakannya akan tampil, tapi kita lihat dua dadu tersebut belum berubah sama sekali, tampilannya masih tetap sama. Nah, sekarang kita buat satu message, pesan yang disampaikan oleh si player 1 kalau dia yang nanti kita pakai sebagai trigger untuk merubah dadu 1 dan dadu 2. Saya pakai broadcast message. Saya buat message-nya adalah dadu lempar gitu ya. Lempar dadu alias sudah dilempar. Saya pakai yang ini aja, yang pakai wait ya. Lempar dadu. Broadcast lempar dadu and wait. Kalau sudah diterima, nanti 2 dadu ini ikut berubah. Kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke dadu pertama. Untuk dadu pertama, kita
pakai variabel random 1 tadi, hasil acakan tadi akan kita pakai untuk merubah mukanya dadu pertama. Nah, di sini saya pakai when I receive lempar dadu, jadi penghubungnya adalah message lempar dadu. Ketika lempar dadu diterima oleh si dadu pertama, maka kita set mukanya, kita pakai looks sweet costumes to, kita pakai variabel, saya pakai join di sini karena saya mau menghubungkan kata-kata ya. Di sini ya, di sini namanya adalah kostum 1 2 3 4 5 6. Saya pakai variabel acak 1. Nah, kita isi dengan kostum. Ini artinya nanti sweet costume tuh kostum acak 1. Kalau acak satunya 1 berarti kostum 1. Kostum 2, kostum 3. Join di sini adalah fungsinya untuk konkatenasi begitu ya, menggabungkan dua buah string. Acak 1 di sini nanti akan di convert, yang tadi dia adalah random number gitu, integer gitu, dia akan dirubah jadi bentuk string. Join kostum acak 1. Kita lihat. Di sini acak satunya variabelnya adalah 5. Kita lihat dia sudah berubah jadi 5. Tapi kayaknya ada yang aneh. Wah, ini harusnya kita lihat bahwa selesai si player ngomong baru si dadunya berubah, padahal yang kita mau dadunya berubah dulu baru si player ngomong. Nah, di sini bisa kita taruh urutannya berbeda ya. Kita broadcast dulu message-nya baru si player yang ngomong. Kita lihat. Nah, di sini sudah berubah jadi 6. Di sini ya sudah tepat. Sekarang kita pindah ke 2, kita buat sesuatu yang sama. When I receive lempar dadu, then kita minta tadi berarti looks-nya kita ganti switch costume to, di sini saya setting join costume. Di sini kita ganti menjadi acak 2. Ya, kita lihat. Nah, kita klik di sini dia akan berubah, sini jadi 6 4. Kita lihat variabelnya sudah tepat 6 4, di sini totalnya 10. 6 1 7, di sini 6 juga 1 dan seterusnya. Ya, kita berhasil menggunakan dua buah variabel acak yang kita gunakan dengan sedikit modifikasi untuk merubah kostum dari dua buah dadu. Dan juga kita belajar mendefinisikan variabel di Scratch. Variabel yang kita gunakan sampai saat ini adalah variabel yang sifatnya global, bisa diakses oleh seluruh sprite yang ada di Scratch. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.